Shalom, damai di hati, shalom. Puji Tuhan, kita bersyukur di hari ini, di minggu ketiga di bulan Januari tahun baru. Belum terlambat, kami mau menyampaikan biar sota lewat tuh Natal. Selamat hari Natal, selamat tahun baru buat para tamu-tamu jemaat yang baru kali ini ibadah di sini atau yang pernah tapi itu tahun baru datang lagi kali ini datang beribadah bersama dengan kita. Dan puji Tuhan, kalau dalam ibadah ini selain karena ada tamu-tamu terkait dengan ada peneguhan pelayan khusus, selamat tahun baru buat Ibu Penatua Kristi Arina sebagai istri dari Wakil Bupati Minahasa Utara, hadir bersama dengan rombongan dari Tompaso. Iya, ada. Kami lihat ada rombongan hadir bersama-sama dengan kita, dengan Gemim Immanuel Jakarta Barat, bersama juga dengan anak-anak terkasih boleh hadir. Dan Bu Penatua Kristi pernah masuk gereja dengan torang, bertepatan waktu itu juga ada di atas sini. Karena orang baru-baru naik di sini juga, karena tuh beberapa tahun lalu kami ada di bawah dan kami naik lagi di lantai 3. Sekali lagi selamat bakudapa, selamat tahun baru buat yang baru bakudapa dengan torang. Tuhan Yesus memberkati. Dan puji Tuhan, kita sekali lagi kita sudah berada di hari yang ke-15 di bulan Januari ini tahun 2023. Itu berarti kurang lebih sudah 2 minggu kita ada dan kita diperkenankan oleh Tuhan untuk ada di tahun rahmat Tuhan tahun 2023. Dan sudah pasti karena torang solewati tuh hari-hari ini sampai pada hari ini tanggal 15, tentu torang torang punya lembaran hidup di tahun 2023 ini. Mudah-mudahan lembaran hidup yang telah kita isi itu paling banyak adalah hal-hal yang positif, hal-hal yang indah, hal-hal yang penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Walaupun juga tentu pasti ada saja tentu orang semua berhadapan dengan persoalan-persoalan hidup. Tapi bagaimana kita menyikapi persoalan hidup? Tentu karena ada Tuhan yang selalu menolong, pasti selalu ada sukacita, selalu ada semangat untuk mau menjalani tuh hari-hari hidup di tahun baru ini, di tahun 2023. Dan tentu karena orang punya tema di sepanjang minggu yang berjalan ini, jangan khawatir, Tuhan Yesus memelihara hidupmu. Saya pastikan orang semua yang ada di dalam ruangan ini pasti pernah merasa khawatir, dan itu memang kalau secara manusia wajar. Wajar ada kekhawatiran, wajar ada kecemasan, wajar ada ketakutan. Apalagi tahun ini orang belum tahu apa yang akan terjadi di depan sana. Jadi ada kekhawatiran dalam kehidupan kita. Tetapi menjadi tidak wajar apabila tuh kekhawatiran itu yang menguasai kita. Ketakutan itu yang dominan dalam kehidupan kita. Dan memang juga pasti di tahun 2023 ini orang punya hidup ini diwarnai ada suka dan dukanya, dan itulah dinamika hidup manusia. Dan menapaki hari-hari hidup di tahun 2023 ini supaya orang nyanda dikuasai oleh kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, maka kita ada petunjuk, ada pengajaran melalui firman Allah dalam kitab Injil Lukas tadi yang sudah kita baca. Dalam Injil Lukas pasal 12 ayat 22 sampai ayatnya yang ke-34.
Kalau kita membaca kitab Injil Lukas ini berisikan pengajaran-pengajaran, perintah, nasihat dari Tuhan Yesus kepada siapa? Kepada murid-muridnya, kepada pengikut-pengikutnya, supaya tidak perlu khawatir, tidak perlu cemas dengan apa yang akan dimakan, apa yang akan dipakai, apa yang akan diminum, dan semua kebutuhan-kebutuhan dari para pengikut ataupun murid-muridnya, agar supaya hal itu tidak akan mengganggu, hal itu tidak akan menyiksa hidup mereka atau hidup pengikut-pengikut ini, karena ada Tuhan yang tentu melakukan perkara yang jauh lebih besar dari masalah-masalah hidup kita. Ada Tuhan. Dia pun yang menjadi jaminan kehidupan kita. Jadi Tuhan tentu lebih tahu apa yang orang butuh, apa yang orang perlukan dalam hidup. Mau makan, mau minum, mau pakai, ataupun juga kebutuhan-kebutuhan lainnya seperti tempat tinggal. Jadi sandang, pangan, papan, ya, itu kebutuhan pokok kita. Nah, saudara-saudara yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus memberi gambaran bahwa kalau dalam bacaan ini burung gagak. Kalau di kampung itu burung gagak, burung apa ya? Itu burung hitam itu toh. Kalau orang kokoak. Ya, kokoak ya. Kalau di kampung memang dia bilang itu kokoak, itu burung hitam. Nah, jadi burung-burung gagak dan juga tentu burung-burung lainnya. Dorang ini tidak menabur, tidak menuai, tapi Tuhan pelihara, Tuhan kasih makan. Nah, mengapa diangkat burung gagak? Karena burung gagak di zaman itu oleh orang-orang Yahudi juga menganggap burung ini nyandak bagus, haram, nyandak bagus. Tapi tetap saja mereka diberi makan, dipelihara oleh Tuhan. Dan harkat martabat dari manusia, dari torang semua, itu jauh lebih penting daripada tuh burung-burung tadi, tuh hewan-hewan, tuh binatang-binatang. Memang pikiran perasaan yang ada pada kita sebagai manusia seperti yang diungkapkan tadi. Kalau tuh perasaan khawatir itu lebih besar, tentu ketika orang menghadapi itu persoalan, maka ataupun pergumulan-pergumulan, maka orang akan lebih lemah. Dan itu tidak akan menolong, tidak akan membantu kita. Karena itu yang lebih besar. Kekhawatiran itu, kecemasan itu yang lebih besar, yang lebih dominan. Dan selain Yesus menggambarkan burung-burung dipelihara oleh Tuhan Yesus, Yesus juga memberi gambaran mengenai bunga bakung. Tuh bunga bakung tidak memintal, tidak menenun, tapi tuh bunga bakung ini keindahan lebih indah daripada pakaian Raja Salomo. Jadi tuh Raja Salomo kan terkenal sebagai katu raja tuh baru DP pakaian kebesaran, pakaian seorang raja tentu katu bagus-bagus. Tapi disebut dalam bacaan ini bahwa tuh bunga bakung lebih indah, lebih bagus daripada tuh pakaian Raja Salomo. Jadi baik binatang-binatang yang dalam hal ini burung-burung ataupun juga tumbuhan bunga-bunga dipelihara oleh Tuhan, diberi makan oleh Tuhan, didandani oleh Tuhan, apalagi kita sebagai orang percaya. Nah, Yesus dalam bacaan ini dia mengecam murid-muridnya yang mempersoalkan apa yang akan dimakan, apa yang akan dipakai, apa yang akan diminum. Dan murid-murid Yesus ataupun pengikut-pengikut Yesus harus berhenti dari apa yang disebut kekhawatiran ataupun kecemasan. Karena kalau kekhawatiran itu ataupun kecemasan itu
So menjadi tidak wajar berarti torangnya ndak ada beda dengan orang-orang yang tidak percaya. Ya. Jadinya ndak ada beda dengan orang-orang yang tidak percaya. Atau juga mungkin orang percaya tapi menjadi kurang percaya dengan pertolongan Tuhan, dengan pemeliharaan Tuhan yang Tuhan sediakan bagi kita. Dikatakan dalam bacaan ini, semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak percaya. Jadi diulang lagi, soalnya tidak ada beda dan torang dengan tuh bangsa-bangsa yang tidak percaya karena meragukan akan apa yang Tuhan sediakan bagi kita, yaitu apa yang kita butuhkan, makan, minum, pakai. Dan semua itu memang bukan utama untuk dicari oleh kita manusia, tapi yang menjadi utama adalah kerajaan Allah. Menyangkut apa? Keselamatan. Keselamatan yang Tuhan sudah anugerahkan bagi kita, dan itu tentu direspon oleh kita orang-orang percaya. Jadi bukan berarti kebutuhan-kebutuhan itu tadi tidak penting. Itu penting, Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Tapi yang lebih penting itu tuh kerajaan Allah, tuh kerajaan sorga, tuh firman Tuhan yang menjadi makanan rohani bagi kita. Jadi biarlah orang makan makanan untuk tubuh jasmani kita, tapi orang punya kehidupan rohani kong so nak kasih makan, so nak baca-baca firman, so nak dengar-dengar firman Tuhan. Ya kurus kering lah atau sampai mati mungkin. Itu kehidupan rohani itu. Nah saudara-saudara yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita berefleksi dari bacaan ini. Perasaan khawatir, perasaan cemas adalah sesuatu yang wajar bagi kita sebagai manusia. Apabila kita tentu kita hadapi itu, percaya sungguh pada Tuhan yang menyediakan apa yang kita butuhkan. Jangan menjadi tidak wajar ya, karena itu sudah menguasai hati kita, pikiran kita, kehidupan kita. Sekali lagi tidak akan membantu, tidak akan menolong kita untuk kita mau melanjutkan orang punya perjalanan kehidupan di tahun 2023 ini. Dan dalam kehidupan orang percaya, hal kekhawatiran itu sangat bertentangan dengan apa? Dengan kehendak Tuhan. Mengapa bertentangan? Karena memang tidak percaya. Walaupun orang tidak mau lihat Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita, tapi orang punya kacamata iman. Orang mau melihat bahwa Tuhan itu ada. Tuhan menyediakan apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan. Dan sebagai pengikut-pengikut Kristus di masa kini, Tuhan Yesus berbicara kepada kita, tidak perlu khawatir, tidak perlu takut. Kita punya Tuhan yang luar biasa, kaya, maha kaya, mengaruniakan, memberi di luar jangkauan kita. Artinya mungkin kita tidak menyangka atau kita tidak menduga Tuhan menyediakan bagi kita. Walaupun juga mungkin di pintu satu tertutup, tapi Tuhan bukakan lagi pintu lain, pintu berkat untuk kita. Begitu. Jadi belajar dari firman Tuhan pada saat ini tentu juga pertama yang kita bangun terus dan terus hubungan dengan Tuhan, komunikasi dengan Tuhan, supaya tuh kekhawatiran itu tidak akan menguasai kita. Dan kalau kita merenungkan bagian firman Allah ini, kita juga teringat pada perenungan minggu yang lalu. Ini sudah terkait dengan soal kerja ya. Jadi jangan bilang kok tidak usah khawatir Tuhan menyediakan. Kon duduk-duduk jo, berdoa jo, tunggu jo, mau turun dari langit. Enggak seperti itu. Tentu kita diatur juga bagaimana tuh etos kerja itu. Orang disuruh bekerja, sedangkan Tuhan bekerja, apalagi orang manusia. Artinya orang tentu berdoa ora et labora, berdoa bekerja.
Dengan keras Rasul Paulus mengingatkan, menasihati jemaat di Tesalonika, kalau nyandak kerja jangan makan. Itu sangat keras, teguran yang sangat keras. Jadi harus berdoa dan bekerja. Nah, jadi itu orang ketika juga berdoa, bekerja, dan selalu tentu berhubungan dengan Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan, pasti Tuhan menyediakan berkat-berkat bagi kita yang selalu berdoa, bekerja. Kalau yang malas-malas, ada teman pendeta bilang, karena status di FB, bahasa daerah Tontemboan, ca tumawoy, ca kuman. Baru pendeta sambut lagi, ca semua, nyandak semua. Jadi nak mau makan, nyandak mau apa lagi? Nyandak mau pakai baju. Kan orang pakai baju kan dari katut orang kerja, usaha, orang boleh pakai, orang boleh makan karena orang ada uang untuk beli makanan karena kerja. Ca tumawoy, kalau ndak kerja nyandak apa? Ada lagi contoh-contoh lain. Tidak akan menikmati itu apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan. Masa mau tunggu turun dari langit? Nggak mungkin, harus kerja. Nah, saudara-saudara yang dikasih diberkati oleh Tuhan, kita diberi mandat untuk bekerja. Dan bagi mereka yang tidak mau bekerja, jangan heran kalau dia tidak akan mendapatkan apa yang dia butuhkan, apa yang dia perlukan dalam kehidupannya. Apalagi orang ada di Jakarta. Orang bilang yang hidup di Jakarta, hidup itu keras. Artinya penuh dengan perjuangan yang besar. Kalau kata di Manado, biar kata cuma mau makan ubi, pisang, ada, tersedia. Kalau di sini semua beli. Ubile beli. Itu ubi talas. Tahu toh ubi talas, ubi bete. Kalau di Manado kan di Kobong banyak, tapi kalau di sini mesti beli. Karena saya juga doyan dengan ubi talas, biar susah kita suruh beli akang untuk ubi talas mau bikin sup. Tahu orang di Manado aja bikin sup enak sekali ubi talas. Nah itu di Manado biar cuma makan ubi, makan pisang. Tapi di sini semua beli kasihan. Nah itu yang dimaksudkan contoh hidup di Jakarta itu adalah penuh perjuangan yang berat, yang besar. Nah saudara-saudara, Tuhan Yesus yang adalah jaminan hidup kita, Dia yang menyediakan bagi kita apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan terkait dengan kehidupan kita. Dan di hari ini, dalam ibadah ini, ada peneguhan calon penatua di kolom 1 dan kolom 2. Kalau kita menghubungkan dengan bacaan firman Allah ini, apakah para calon penatua ini ada kekhawatiran, ada mungkin ketakutan, walaupun juga ada yang sudah pengalaman pelayanan, pasti ada. Apakah Tuhan saya mampu untuk melaksanakan pelayanan yang Tuhan percayakan bagi saya? Tentu dengan iman mau bilang, pasti Tuhan yang tidak akan mau kasih biar. Tuhan ada utus, maka Tuhan akan urus. Toh, amin. Tuhan yang panggil, Tuhan yang pilih, Tuhan yang tetapkan, maka Dia pula yang memampukan calon penatua yang hari ini akan diteguhkan untuk melaksanakan pelayanan di Gemim Immanuel Jakarta Barat dan sekitarnya. Tuhan Yesus yang empunya pelayanan ini, maka Dia pula yang memampukan para calon penatua dan semua pelayan khusus yang ada di Gemim Immanuel Jakarta Barat, semua perangkat pelayanan yang ada untuk melaksanakan pelayanan di Gemim Immanuel Jakarta Barat. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan tentu kepada calon penatua di kolom 1 dan kolom 2, selamat untuk menerima tanggung jawab pelayanan, dan selamat juga untuk menerima tantangan. Pasti ada tantangan. Pasti ada pergumulan-pergumulan dalam pelayanan. Tuhan memampukan, Tuhan menolong. Amin.